Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya yaitu tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM. Nah, di konten ini kami telah buatkan panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis marble and granite polish cleaner, yaitu pembersih granit sahabat. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini. Nah, di konten ini kami jawab semua pertanyaan tersebut secara lengkap dan detail. Jadi buat kalian nih yang penasaran dan kalian punya bisnis pembersih, maka kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Gak lama-lama, ya kita masuk video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Rizarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kaminer HC, apa sih itu produk marble and granite polish cleaner? Jadi sahabat, marble and granite polish cleaner ini adalah produk pembersih dan pemoles khusus untuk permukaan marmer dan juga granit. Nah, ini dirancang untuk mengangkat noda, mengembalikan kilap alami, dan melindungi dari goresan halus tanpa merusak struktur batu alami. Aman digunakan pada lantai, meja dapur, dinding, dan permukaan interior lainnya ya. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih keunggulan utama dari produk-produk marble and granite polish cleaner ini? Jadi sahabat, keunggulan utamanya ini terletak pada kemampuannya membersihkan sekaligus memoles permukaan marmer dan granit tanpa merusak lapisan alami batu. Nah, produk ini diformulasikan dengan pH netral sehingga aman untuk batu berpori serta mengandung bahan pemoles yang mengembalikan kilau alami. Nah, selain itu juga produk ini memberikan lapisan perlindungan ringan agar permukaannya tidak mudah kusam dan tetap terlihat mewah dalam jangka panjang. Produk ini bisa membersihkan noda membandel, mengembalikan kilau alami marmer dan granit, serta melindungi dari goresan ringan. Aman dipakai di lantai, meja dapur, dinding, dan permukaan dalam rumah lainnya. Nah, ini cocok untuk menjaga marmer dan granit tetap bersih dan juga awet. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah bisnis produk marble and granite polish cleaner ini merupakan peluang yang bagus untuk para pemula? Ya sahabat, jawabannya, bisnis marble and granite polish cleaner ini memiliki peluang yang bagus nih untuk pemula karena permintaan terhadap produk perawatan permukaan mewah seperti marmer dan granit ini terus meningkat, terutama di kalangan rumah tangga menengah ke atas, hotel, dan juga gedung perkantoran. Nah, dengan target pasar yang spesifik dan minim pesaing dibandingkan produk pembersih umum, nah pemula ini dapat memulai dengan skala kecil namun tetap berpotensi menghasilkan margin keuntungan yang tinggi asalkan memahami legalitas PKRT dan strategi distribusi. Produk ini sangat potensial dikembangkan. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih contoh penggunaan produk marble and granite polish cleaner ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Ya sahabat, produk ini biasa digunakan untuk membersihkan dan merawat permukaan batu alam di berbagai tempat. Nah, contoh penggunaannya nih antara lain, pertama, membersihkan meja dapur marmer yang terkena cipratan minyak atau noda makanan. Lalu memoles lantai granit di ruang tamu agar tetap mengkilap dan juga bebas goresan halus. Lalu merawat backsplash dapur dari granit agar tidak kusam, membersihkan wastafel atau meja kamar mandi yang berbahan marmer, menjaga tampilan dinding interior dari batu alam agar tetap mewah dan juga elegan. Nah, penggunaan rutin ini membuat permukaan marmer dan granit ini lebih tahan lama dan tampak seperti baru. Next pertanyaan, Kamir HC, apakah bisnis produk marble dan granite polish cleaner ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa sih target pasarnya? Ya sahabat, bisnis produk ini sangat
sangat memungkinkan ya untuk dimulai dari rumah. Proses produksinya tidak membutuhkan fasilitas besar, cukup dengan ruang bersih, peralatan sederhana, dan mengikuti standar keamanan produk rumah tangga atau PKRT. Nah, target pasarnya pun jelas dan luas ya, mulai dari pemilik rumah yang menggunakan marmer atau granit, lalu jasa cleaning service, hotel, apartemen, hingga gedung perkantoran. Nah, selain itu juga produk ini dibutuhkan oleh kontraktor, penyedia jasa renovasi, serta toko bahan bangunan dan juga perlengkapan kebersihan. Dengan kebutuhan rutin dan pasar yang terus tumbuh, bisnis ini sangat cocok nih bagi pemula yang ingin memulai usaha dari rumah. Next pertanyaan, Kamera C, seperti apa sih bentuk dan juga kandungan utama produk Marble and Granite Polish Cleaner ini? Jadi sahabat, produk ini biasanya itu berbentuk cair dan dikemas dalam botol spray untuk memudahkan pemakaian langsung ke permukaan. Kandungan utamanya juga terdiri dari bahan pembersih berbasis pH netral yang aman untuk batu alam, pelarut ringan untuk mengangkat noda, serta bahan pemoles mineral alami yang membantu mengembalikan kilo permukaan marmer dan granit tanpa merusak strukturnya. Nah, beberapa varian itu juga dilengkapi aroma segar seperti lemon atau floral untuk membersihkan dan memberikan kesan bersih serta wangi setelah digunakan. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara membuat Marble and Granite Polish Cleaner ini secara sederhana dari rumah? Oke sahabat, nih produk ini dapat dibuat secara sederhana dari rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Bahan utama yang digunakan ini antara lain air suling sebagai pelarut, alkohol isopropil 70% sebagai untuk membantu mengangkat noda dan disinfeksi, lalu sabun Castile cair sebagai pembersih lembut, serta minyak mineral atau baby oil untuk memberikan efek kilau pada permukaan batu. Nah, beberapa tetes essential oil seperti lemon atau lavender juga bisa ditambahkan untuk memberikan aroma segar. Semua bahan ini dicampurkan ke dalam botol semprot bersih dan dikocok hingga merata. Sebelum digunakan secara luas, produk sebaiknya diuji terlebih dahulu ya pada sebagian kecil permukaan marmer atau granit untuk memastikan tidak menimbulkan kerusakan. Nah, formula ini cocok nih untuk perawatan ringan atau juga penggunaan pribadi. Sementara untuk produk komersial skala usaha dibutuhkan formulasi yang lebih stabil ya, serta izin edar PKRT dari Kementerian Kesehatan. Next pertanyaan, Kamir HC, apa saja sih jenis Marble and Granite Polish Cleaner yang ada? Oke sahabat, produk ini tersedia dalam beberapa jenis ya, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan juga kondisi permukaan batunya. Jenis yang paling umum ini adalah spray cair serbaguna yang berfungsi untuk membersihkan dan memoles secara praktis. Ada juga nih pasta poles yang lebih kental dan cocok digunakan untuk perawatan intensif atau noda membandel. Selain itu juga tersedia varian dengan kandungan alami seperti ekstrak jeruk, minyak lemon, atau bahan ramah lingkungan untuk pengguna yang mengutamakan keamanan dan juga keberlanjutan. Beberapa produk juga diformulasikan dengan efek pelindung tambahan seperti anti gores atau anti noda air, terutama untuk permukaan marmer yang lebih sensitif. Nah, pemilihan jenis produk ini biasanya disesuaikan dengan intensitas penggunaan dan juga karakteristik batu yang dirawat. Next pertanyaan, Kamir HC, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis Marble and Granite Polish Cleaner ini? Dan kira-kira berapa modal yang dibutuhkan, lalu peralatannya apa saja yang diperlukannya? Oke sahabat, untuk memulai bisnis produk ini, langkah awalnya ini adalah menentukan dulu formula yang aman dan efektif, lalu membuat sampel produk untuk diuji. Nah, setelah itu kalian siapkan legalitas seperti izin PKRT jika ingin dipasarkan secara luas. Modal awal itu bisa dimulai dari 3-7 juta ya, tergantung dari jumlah produksi kalian. Peralatan yang dibutuhkan cukup sederhana, mulai dari wadah pencampur, timbangan digital, gelas ukur, stik pengaduk, corong, dan juga botol spray. Nah, bisnis ini dijalankan dari rumah dengan skala kecil terlebih dahulu ya. Next pertanyaan, Kamir HC, bagaimana nih cara menentukan formula produk ini yang tepat dan apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Oke sahabat, untuk menentukan formula produk ini yang tepat, nah penting nih untuk memilih bahan yang aman untuk batu alam seperti pembersih berbasis pH netral, pelarut ringan, dan bahan pemoles non abrasif. Hindari juga bahan yang mengandung asam kuat atau alkohol tinggi yang bisa merusak permukaan marmer dan juga granitnya. Nah, di dalam proses produksi, pastikan nih semua bahan itu dicampur dalam takaran yang konsisten, menggunakan alat yang bersih, dan dalam ruangan yang kering dan juga bebas kontaminasi. Selain itu nih, lakukan uji coba ya pada berbagai jenis permukaan untuk memastikan produknya itu aman dan juga efektif. Nah, stabilitas produk ini juga penting agar tidak cepat mengendap atau berubah bau ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam proses produksi, pengujian, dan pengemasan Marble Granite Polish Cleaner ini? Jadi sahabat, di dalam proses produksi produk ini, hal utama yang perlu diperhatikan ini adalah kebersihan alat dan juga ruangan ya. Lalu takaran bahan yang konsisten serta pencampuran yang merata agar
agar formulanya stabil. Nah, pada tahap pengujian, produk ini harus diuji pada berbagai jenis permukaan marmer dan granit untuk memastikan nih tidak menimbulkan kerusakan serta diamati kestabilannya, tidak cepat mengendap atau berubah warna dan juga bau. Untuk pengemasan, gunakan botol yang kedap udara dan mudah digunakan seperti spray, serta pastikan label mencantumkan komposisinya, cara pakai, nama, dan juga peringatan konsumen. Desain kemasan yang profesional dan informatif ini nantinya akan meningkatkan kepercayaan konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih strategi pemasaran yang efektif, cara membangun brand, dan hal apa saja yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif untuk produk ini bisa dimulai nih dengan edukasi pasar. Misalnya lewat konten video atau media sosial tentang pentingnya merawat marmer dan juga granit secara rutin. Kamu bisa menawarkan sampel gratis ke jasa cleaning service atau interior rumah, serta menjual lewat marketplace dan juga reseller peralatan kebersihan. Nah, di dalam membangun brand, fokuslah pada kualitas, keamanan, dan keunggulan produk ya, seperti bebas bahan keras dan aman untuk batu alam. Lalu gunakan nama merek yang mudah diingat, logo yang profesional, dan kemasan yang menarik. Nah, saat menentukan harga jual, pertimbangkan juga nih biaya produksinya, kemasan, margin keuntungan yang ingin diambil, serta harga pasar produk sejenis. Pastikan ya harga itu kompetitif tapi tetap mencerminkan nilai dan kualitas produkmu ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online serta strategi agar produk ini dikenal luas dan dipercaya konsumen? Jadi sahabat, untuk jualan online, pilihlah platform yang sesuai dengan target pasar kalian ya. Misalnya Shopee dan Tokopedia cocok untuk konsumen rumahan. Sementara nih marketplace B2B seperti Ralali atau Indo Trading cocok untuk menjangkau pelaku usaha dan jasa kebersihan. Lalu Instagram dan TikTok ini efektif untuk membangun brand awareness lewat konten edukatif dan video demo produk. Agar produknya dikenal luas dan dipercaya, bangun nih citra merek yang konsisten, mulai dari kemasan yang menarik, testimoni pelanggan, hingga sertifikat PKRT yang jelas. Lakukan juga promosi rutin, berikan sampel ke influencer di bidang kebersihan atau interior, dan pastikan nih layanan pelanggan yang responsif. Nah, kepercayaan ini akan tumbuh dari kualitas produk yang terbukti dan juga komunikasi yang profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis marble and granite polish cleaner ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap ya, pastikan dulu nih kualitas produk kalian itu selalu konsisten dan manfaatnya itu benar-benar dirasakan oleh pengguna kalian. Nah, berikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional. Program loyalitas seperti diskon khusus, bonus pembelian, atau paket langganan bulanan juga bisa membantu mempertahankan pelanggan. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, sediakan juga nih sistem harga khusus, materi promosi, serta dukungan edukasi produk agar mereka itu mudah memasarkan. Lalu bangun hubungan yang saling menguntungkan dan juga terbuka. Jika ada keluhan pelanggan, tangani dengan cepat dan juga empati ya. Dengarkan masalah mereka, berikan solusi terbaik seperti penggantian atau refund jika perlu, dan jadikan masukan itu sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan produk dan layanan kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi yang harus ada pada label produk marble and granite polish cleaner ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini penting ya karena melindungi isi produk, membuatnya mudah digunakan, dan memberi kesan profesional. Untuk marble and granite polish cleaner ini disarankan menggunakan botol spray berbahan plastik PET atau HDPE yang kuat dan juga tahan terhadap cairan. Nah, label produk sebaiknya cantumkan di nama produknya, fungsinya, komposisi, cara pakai, peringatan keamanan, nomor izin edarnya, nama produsen, serta tanggal produksi dan juga kadaluarsanya. Nah, kemasan yang rapi dan informatif ini nantinya akan membantu membangun kepercayaan konsumen dan memudahkan di dalam proses distribusi. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis marble and granite polish cleaner ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini bisa ditentukan ya berdasarkan target pasar dan frekuensi pemakaian. Misalnya nih, 250 ml untuk penggunaan rumahan, 500 ml atau 1 liter untuk usaha atau jasa kebersihan. Nah, agar lebih hemat, gunakan juga kemasan standar yang mudah ditemukan di pasaran, lalu beli dalam jumlah grosir dan hindari bentuk kemasan yang rumit atau custom. Nah, untuk mencegah kebocoran, pastikan dulu ya tutup botol dan nozzle-nya itu rapat. Gunakan seal atau sering plastik pada mulut botolnya, dan lakukan uji coba kebocoran sebelum dikirim ke konsumen. Kemasan yang aman dan efisien ini akan menjaga kualitas produk kalian dan mengurangi resiko red
diatur. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana nih strategi pemasaran efektif untuk memulai dan mengembangkan bisnis marble and granite polish cleaner ini? Apa sih tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini untuk memulai bisnis ini adalah dengan mengenalkan manfaat produk lewat konten edukatif ya, seperti video demo, tips merawat marmer, atau before after di media sosial. Mulailah dari platform seperti Instagram, TikTok, dan Marketplace. Gunakan testimoni nih, foto hasil pemakaian, dan tawarkan promo atau sampel gratis untuk menarik perhatian. Nah, untuk mengembangkan bisnis, bangun kerjasama dengan jasa cleaning service, toko bahan bangunan, ataupun reseller. Tipsnya, fokuslah pada kualitas, konsisten branding, dan layani pelanggan dengan cepat, serta manfaatkan ulasan positif sebagai alat promosi kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha marble and granite polish cleaner ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha kalian itu berjalan dengan sah, legal, dan dipercaya konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah sahabat, PKRT ini mencakup produk seperti sabun dan pembersih, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil lab, formulasi, label, serta data usaha. Proses PKRT sendiri ini biasanya itu makan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan ya meski produksinya masih skala rumahan, asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi, berkisar antara 2-10 juta tergantung dari skala usaha dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk kalian bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis marble and granite polish cleaner ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek sendiri ini sangat penting ya, karena akan membedakan produk kalian dari pesaing, lalu membangun kepercayaan konsumen dan menciptakan identitas yang mudah diingat. Nah, dengan merek yang kuat, produk Anda ini tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten, mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi, ini membantu menciptakan kesan yang profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Merek yang kuat juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu juga merek ini merupakan syarat nih untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka UMKM ini perlu memiliki sertifikat merek haki atau bukti pendaftarannya jika memang sertifikat hakinya belum terbit. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih desain kemasan ini penting di dalam bisnis marble and granite polish cleaner, dan apa saja sih jenisnya? Oke sahabat, desain kemasan ini sangat penting ya, karena menjadi daya tarik pertama bagi calon pembeli dan mencerminkan profesionalitas brand. Kemasan yang menarik, informatif, dan rapi dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, membedakan produk dari kompetitor, serta membantu menciptakan kesan premium meski produknya dijual dari rumah. Nah, jenis kemasan yang umum digunakan ini meliputi botol spray transparan untuk kemudahan aplikasi langsung, lalu ada kemasan refill pouch yang lebih hemat dan ramah lingkungan, serta botol plastik tebal berukuran 500 ml hingga 1 liter untuk kebutuhan rumahan atau skala usaha kecil. Dan juga ada kemasan mini travel size berukuran 100-200 ml yang praktis dibawa berpergian atau digunakan sebagai produk uji coba. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih marble and granite polish cleaner ini penting, dan apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran? Oke sahabat, produk ini penting ya untuk menjaga marmer dan granit tetap bersih, mengkilap, dan tidak mudah rusak. Tanpa perawatan yang tepat, permukaannya bisa kusam, bernoda, atau tergores. Nah, di pasaran ini beberapa merek yang umum dijual antara lain ada Granite Gold, Weiman, Stonecar International, dan Black Diamond. Nah, masing-masing ini menawarkan keunggulan dalam membersihkan, memoles, dan melindungi batu alam. Nah sahabat, berikut adalah produk marble and granite polish cleaner yang sudah terdaftar di haki merek dan juga sudah ada izin edar PKRT Kemenkesnya. Kita lihat di sini, nama mereknya adalah Primo, sudah terdaftar. Ini juga PKRT-nya sudah terdaftar sahabat. Masuk nih, pembersih granite polish cleaner, polish marmer air granite. Nah, di sini berfungsi untuk membersihkan granit. Di sini produknya sudah sah karena sudah memiliki haki dan juga izin edar PKRT Kemenkes. Lalu kita lihat ada lagi sahabat, produknya ini Mr. Muscle, sudah terdaftar haki juga dan PKRT-nya juga sudah terbit ya sahabat. Jadi sudah sah dan juga legal untuk dijual secara umum. Pembersih lantai, pouch marmer.
Selain itu ada lagi sahabat, ini nama mereknya Original Dr. Beckman. Nah ini sudah terdaftar di Haki juga, sudah ada sertifikat izin edar PKRT-nya, dan juga ini contoh untuk bentuk produknya sahabat. Nanti kalian tinggal cek-cek ada di sosial media atau di marketplace sebagai gambaran jika kalian ingin fokus berbisnis ke ini sebagai panduan dan juga contekan kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih jenis produk-produk PKRT yang harus memiliki legalitas PKRT sebelum diedarkan? Jadi sahabat, produk PKRT adalah singkatan perbekalan kesehatan rumah tangga. Ini wajib memiliki namanya legalitas sertifikat PKRT agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran distribusi produk di pasar. Nah, berikut ya sahabat adalah kategori produk dengan wajib izin edar PKRT. Kita lihat ada 6 kategori produk. Nah, masing-masing kategori ini memiliki beberapa contoh produk. Nah, untuk kategori pertama ada tisu dan kapas, kategori kedua sabun cuci, kategori ketiga pembersih, kategori keempat perawatan bayi dan ibu, kategori kelima antiseptik dan desinfektan, dan kategori keenam adalah pewangi. Nah, masing-masingnya punya produk sahabat. Untuk kategori tisu dan kapas, contoh produknya ada tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, kertas wajah. Lalu untuk sabun cuci ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim mencuci, sabun cuci batang, sabun cuci krim, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain. Lalu untuk kategori pembersih, contoh produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor, mobil, kayu, logam, air, pembersih lantai, kloset, porselen, penghilang noda, multiguna, sabun cuci tangan. Untuk kategori perawatan bayi dan ibu, contohnya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI. Untuk antiseptik desinfektan, contoh produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan antiseptik lainnya. Lalu untuk kategori pewangi, ada produknya pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan pewangi lainnya. Nah sahabat, itulah adalah beberapa kategori produk yang wajib memiliki sertifikat izin edar PKRT sebelum dipasarkan. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih syarat agar mendapatkan sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT ini, maka nih UMKM ini perlu memiliki akun OSS badan usaha nih. Boleh itu PT, CV, atau PT perorangan, karena nanti pendaftaran akun Regalkes ini melalui PB Ungu di sistem OSS dengan KBLI-nya 20231. Lalu siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat paten merek Haki, atau bukti pendaftarannya jika sertifikatnya belum terbit. Lalu stempel nama perusahaan, mengisi formulir spesifikasi produk, menyediakan hasil uji lab. Nah, pengujian juga dapat kalian lakukan ya di laboratorium kesehatan setempat di kota kalian. Next pertanyaan, Kamera C, emang apa saja sih syarat dokumen untuk pengajuan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa mendapatkan PKRT? Jawabannya bisa sahabat, karena memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan produk masih kecil. Yang terpenting ini syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin dari PKRT ini dibagi menjadi dua ya, yaitu persyaratan administrasi dan juga teknis yang nantinya akan dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama ada data administrasi, formulir AA yaitu berisi formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga formulir BB isinya spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat formulir CC isinya spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima formulir DD isinya kegunaan dan juga contoh. Dan yang terakhir adalah persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak nih contoh sertifikat izin edar PKRT? Oke sahabat, ada ya. Berikut gambaran contoh dan penjelasan singkat tentang sertifikat izin edar PKRT, bisa kalian lihat di layar ya. Di sini ada nomor PB Unkunya, lalu ada Kemenkes RI PKD. Ini nomor PKRT kalian dalam negeri jadi PKD. Nah, ada nama dagangnya, kategori produknya, jenis kategorinya, kemudian bentuk persediaannya, kemasannya, nama produsennya, dan juga ada masa berlakunya. Ini masa berlakunya 5 tahun sahabat ya sejak terbit. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT ini memiliki beberapa kemasan? Oke sahabat, jawabannya daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto ya dengan maksimal per kemasan 3 neto ya, karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT kalian. Nah, kalian bisa cek di layar contohnya. Di sini nomor PKRT-nya ada, kemudian kemasan ada pouch, botol, jerigen, dan drum. Nah, masing-masing ini memiliki ukuran. Nah, misalnya pouch ada 250 ml, 450 ml, sama 650 ml. Nah, inilah akan tampil di dalam lampiran sertifikat kalian. Jadi walaupun belum diproduksi, masukin aja pada saat pendaftaran PKRT-nya supaya apa? Supaya kalian aman, karena kan ini berlakunya 5 tahun. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei atau kunjungan nih di dalam proses PKRT ini?
Lalu bagaimana nih jika sertifikat merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, jawabannya tidak ada survei offline ya. Karena saat ini semua sistem pengajuan PB Unku ini, dalam hal ini PKRT, itu dilakukan secara online melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat haki kalian belum terbit, nggak masalah ya. Yang penting kalian ada bukti pendaftaran hakinya, lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, apakah PKRT ini bisa dicek secara online dan seperti apa sih hasil ceknya? Ya sahabat, jadi jawabannya adalah bisa. Saat ini semua legalitas baik itu PT Perorangan, PT, CV, Haki, Hak Cipta, dan PKRT ini semuanya bisa dicek secara online ya sahabat. Nah, nanti jika sudah terbit sertifikat izin edar PKRT kalian, itu nomor izin edarnya juga dapat dicek secara online di link berikut ya. Kalian bisa cek di layar https://infoalkes.com.id. Nanti kalian bisa cek aja tuh mau by nama kah, mau by produsen kah, atau lainnya, disesuaikan saja. Kemudian kalian klik cari, maka nanti di sini akan muncul. Nah, kalau ini sudah muncul berarti artinya sudah terdaftar PKRT-nya. Kalau belum muncul, hati-hati sahabat dalam pemasaran produk kalian ya. Next pertanyaan, Kamil HC, bisa nggak diberikan contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke sahabat, bisa ya. Kami akan jelaskan, kalian bisa cek di layar. Contoh penerapan nomor izin edar PKRT. Nah, di sini nanti ada nama produk kalian, intinya ada keterangan umum, peringatan, barcode produk, kandungan bahan aktif, label lokasi pelabelan, penjelasan lokasi produksi, dan juga berat neto produk. Nah, ini gambaran umumnya. Nanti kalian tinggal tiru aja nih brand-brand besar yang sudah beredar. Nah, itu sebagai gambaran buat wawasan kalian di dalam kalian mendesain kemasan untuk produk kalian ya sahabat. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih pentingnya mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi nih seperti OSS, AHU, dan Kemenkes? Oke sahabat, mengurus legalitas usaha ini bukan sekedar formalitas ya, tapi ini adalah langkah penting agar produkmu itu sah legal secara hukum, diakui pasar, dan dilindungi oleh negara. Karena nanti dengan membayar PNBP, usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya oleh konsumen maupun mitra bisnis karena bisa dicek secara online. Nah, perlu diingat juga sahabat ya, legalitas nih seperti haki itu berlaku 10 tahun, izin edar PKRT ini berlaku 5 tahun. Jadi ini adalah investasi jangka panjang. Nah, pastikan juga ya selalu diperbaharui agar bisnis kalian itu tetap aman, sah, profesional, dan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dengan memiliki legalitas lengkap mulai dari PT Perorangan, Haki, hingga izin edar PKRT, produkmu ini akan jauh lebih mudah diterima secara eksklusif nih di marketplace besar seperti Shopee Mall, Lazada Mall, dan TikTok Shop. Karena hanya brand resmi lah dengan izin edar yang diakui sebagai seller official. Hasilnya, bisnismu tidak hanya lebih terpercaya tapi juga berpeluang mendapatkan lebih banyak pelanggan. Lalu peningkatan omset yang signifikan serta brandnya makin kuat dan dikenal luas. Kalian mau kan? Sahabat, mulailah dari langkah kecil namun konsisten. Produksi 5-10 liter marble and granite polish cleaner buatan sendiri di rumah. Gunakan bahan-bahan sederhana namun aman untuk batu alam seperti air suling, sabun cair lembut, alkohol isopropil sebagai pelarut ringan, serta sedikit minyak mineral dan essential oil untuk menambah efek kilap alami dan juga aroma segar. Kemas dalam botol spray ukuran 250 ml atau 500 ml. Bisa menggunakan botol baru atau botol daur ulang yang bersih dan higienis tentunya. Buat label sederhana namun informatif yang mencantumkan nama produk, manfaat, cara pakai, dan peringatan keamanan. Pilihlah nama brand yang mudah diingat dan terdengar mewah seperti Stone Care, Gloss Granite agar produk kalian tampak profesional. Jual ke orang-orang sekitar seperti tetangga, jasa cleaning service, kontraktor bangunan, atau pemilik rumah dengan lantai dan meja marmer. Dari sini kamu bisa mendapatkan testimoni awal, meningkatkan kepercayaan, dan membangun pasar yang lebih luas secara bertahap. Usaha marble and granite polish cleaner ini bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol spray kecil yang kamu racik sendiri. Tapi jangan biarkan bisnismu terlihat kecil hanya karena kamu memulainya dari dapur sendiri. Konsumen tidak hanya menilai seberapa mengkilap lantai marmer atau meja granit setelah dipakai, tapi juga menilai seberapa serius kamu membangun brand dari tampilan kemasan, kejelasan label, hingga izin edar yang kamu miliki. Legalitas seperti NIB, HK, dan izin edar PKRT memang butuh usaha. Tapi itu seperti memoles batu alam, prosesnya tidak instan, tapi hasilnya membuat permukaan yang biasa jadi luar biasa. Jika kamu ingin produkmu dipercaya oleh jasa cleaning service, hotel, restoran, hingga toko bahan bangunan, maka legalitas itu bukan beban, tapi itu adalah modal penting investasi. Produk tanpa izin hanya akan dipakai sekali dan dilupakan, tapi produk yang legal dan profesional akan dicari dan direkomendasikan.
Brand legalitas berarti berani naik kelas dari usaha rumahan jadi usaha yang siap bersaing di pasar. Kamu bukan cuma pembuat marble granite polish cleaner, kamu adalah bagian dari gaya hidup bersih, elegan, dan penuh perawatan. Setiap botol yang kamu racik membantu orang menjaga lantai, meja, dapur, atau dinding marmernya agar tetap mengkilap, bebas kusam, dan tampil mewah lebih lama. Kalau produkmu bisa merawat batu alam yang mahal dan sensitif, maka legalitas itu adalah langkah alami berikutnya untuk membawa brandmu ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bayangkan, suatu hari produkmu ada di etalase toko bahan bangunan, jadi langganan kontraktor interior, atau dipakai jasa kebersihan profesional. Kenapa tidak? Tapi ingat, bisnis tanpa izin itu seperti poles permukaan tapi membiarkan retakan di dalamnya. Dengan izin NIB, Haki, dan izin edar PKRT, produkmu itu tidak hanya sah dijual, tapi juga dipercaya, siap masuk ke pasar retail, proyek bangunan, bahkan peluang ekspor. Legalitas adalah bukti bahwa kamu bukan sekedar berjualan, tapi sedang membangun bisnis serius, tahan lama, dan layak dibanggakan. Sahabat, jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun bisnis marble and granite polish cleaner ini. Setiap formula yang kamu racik, setiap botol yang kamu semprot dan uji sendiri, dan setiap pelanggan yang tersenyum melihat lantai atau meja marmernya kembali mengkilap, semua itu adalah proses yang layak kamu banggakan. Usahamu bukan sekedar menjual cairan pembersih, tapi menghadirkan perawatan terbaik untuk batu alam yang bernilai tinggi. Kamu sedang membangun kepercayaan dari rumah ke rumah, dari hotel ke hotel, dari satu proyek bangunan ke proyek lainnya. Keuntunganmu bukan cuma angka omset, tapi juga dari testimoni puas, pelanggan loyal, dan reputasi sebagai produsen yang peduli terhadap kualitas. Produk yang kamu mulai dari rumah bisa tumbuh menjadi brand yang dipercaya di kalangan profesional dan juga retail. Teruslah konsisten, karena setiap botol yang kamu hasilkan dengan niat baik adalah langkah menuju bisnis yang lebih elegan, lebih dipercaya, dan lebih membanggakan. Oke sahabat, kalian masih bingung nih soal urus legalitas marble and granite polish cleaner serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, sah, legal, tenang, serta berkembang dengan sukses? Tenang aja ya sahabat, kalian bisa tanya bebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya sahabat, gratis. Kami akan membantu pengurusan PKRT kalian tanpa ribet, pasti terbit. Step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silakan ya langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya. Atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Di sana banyak promo-promo lainnya, kalian kepoin saja. Yuk sahabat, jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu. Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025, di mana di sini all in terima beres tanpa ribet, pasti terbit. Standaran kami ini adalah full online seluruh Indonesia ya sahabat, layanan 24 jam, aman dan resmi. Kami juga sudah bersertifikasi BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop UKM. Di mana di paket ini nanti kalian ini dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, dan itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Dan paket ini kalian akan mendapatkan free uji lab, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan, pembayaran PNBP, kemudian pemantauan, dan juga hingga sertifikat izin edar PKRT yang terbit maksimal 14 hari kerja. Promonya terbatas, silakan buat kalian hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya sahabat, untuk konsultasinya gratis, silakan hubungi kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai macam layanan mulai dari NIB, NPWP, PIRT, Paten Marka Haki, Hak Cipta, PT Perorangan, Company Profile, Barcode GS1, Barcode Indonesia, sertifikat PKRT, dan macam-macam lainnya. Bisa kalian kepoin di link deskripsi video ya sahabat. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Nah sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video ini bisa memberikan wawasan, menambah manfaat, dan pastinya menambah ilmu bisnis kalian. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, like, serta share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.